Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Sofi. Semoga anak-anak dapat menyimak video ini dalam keadaan sehat dan semangat, sehingga proses belajar kita berjalan dengan baik. Amin. Nah, anak-anak, kita akan belajar materi mengenai menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel dan menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kita pasti pernah ya menceritakan sesuatu tentang novel yang kita baca kepada teman kita. Secara tidak langsung, sebenarnya itu adalah bagian dari kita dalam memberikan penafsiran terhadap novel tersebut. Lalu, sebelum itu apa sih pengertian novel? Novel itu karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, serta menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Contoh novel itu ada banyak. Ibu contohkan ya, misalnya Ahmad Tohari yang mengarang Ronggeng Dukuh Paruk, kemudian ada Pidi Bait dengan karyanya Dilan. Ada juga karya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia, dan masih banyak lagi tentunya. Lalu menafsir pandangan pengarang dalam novel itu apa? Menafsir ini adalah menafsir apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini termasuk di dalamnya menafsir tentang pesan pengarang, kalimat konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan dalam penulis. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menafsir pandangan pengarang itu ada 3. Pertama, baca novel dengan seksama, kemudian tentukan nilai kehidupan, dan ketiga, tafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai-nilai itu. Kita akan belajar mengenai interpretasi terhadap pandangan pengarang untuk selanjutnya. Nah, interpretasi terhadap pandangan pengarang itu merupakan memberi kesan kepada pandangan pengarang baik berupa apresiasi maupun berupa kritik. Umumnya, nilai-nilai yang ada di dalam novel itu ada 4. Pertama, nilai sosial, nilai yang dilihat dari sudut pandang hubungannya dengan manusia atau masyarakat. Yang kedua, ada nilai agama, adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang seseorang berdasarkan hubungannya dengan Tuhan. Yang ketiga, ada nilai moral, nilai yang dilihat dari sudut pandang kepribadian atau sikap seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Dan yang terakhir, nilai budaya adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan oleh masyarakat setempat. Contoh menafsirkan dan interpretasi pandangan pengarang dalam novel, kita bisa menggunakan kutipan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Cimbron adalah seorang yang membuat kami takjub dengan 3 macam keheranan. Pertama, kami heran karena kalau mengaji, ia selalu diantar seorang pendeta. Sebetulnya beliau adalah seorang pastor karena beliau seorang Katolik, tapi kami memanggilnya pendeta Giovanni. Rupanya, setelah sebatang kara seperti arai, ia menjadi anak asuh sang pendeta. Namun, pendeta berdarah Italia itu tak sedikit pun bermaksud mengonversi keyakinan Cimbron. Beliau malah tak pernah untuk mengonservasinya dan selalu mengantar Cimbron ketika pergi ke masjid untuk mengaji. Interpretasi pandangan pengarang yang dapat kita ambil dari kutipan itu adalah nilai kehidupan yang ada 2. Pertama, nilai religius atau agama dilihat dari Cimbron yang rajin mengaji. Kemudian nilai sosial dilihat dari pendeta yang bahkan selalu mengantar Cimbron mengaji walaupun beliau pendeta Itali. Lalu mengenai penyajian interpretasi, kita bisa perhatikan bersama dari kalimat ini. Pengarang menghadirkan tokoh Cimbron dalam novel Sang Pemimpi mencerminkan tokoh yang taat beragama dengan mengaji setiap harinya. Walaupun dia hidup di lingkungan agama yang berbeda, yakni agama Katolik. Kemudian, pengarang juga menghadirkan cerminan toleransi dan jiwa sosial melalui tokoh pendeta. Interpretasi pandangan pengarang yang dapat kita ambil adalah sangat setuju terhadap pengarang melalui tokoh Cimbron. Pengarang memberikan gambaran kehidupan religius walaupun hidup berbeda agama. Dan pengarang juga memberikan gambaran cerminan toleransi dan jiwa sosial melalui tokoh pendeta. Bagaimana? Sudah dapat memahami materi yang kita pelajari hari ini? Untuk itu, agar kita semakin mahir, Ibu akan membagikan tugas untuk menginterpretasi dan menyajikan pandangan pengarang terhadap kutipan dari novel 99 Cahaya Langit di Eropa. Berikut tulisannya. Oke, baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi di materi yang akan datang. Terima kasih anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, belajar sungguh-sungguh, dan istirahat dengan baik. Bu Sofi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.